Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du. Kita mulai pelajaran kita. Kita awali dengan makulat. Makulat ini memang sudah ditetapkan dari awal oleh guru kita Syekh Muhammad Muhajirin, pendiri Ma'had An-Nida Al-Islami. Oleh karenanya tetap aja kita masih pelajari. Saya tidak memangkasnya. Makulat itu jamak daripada makulatun. Sedikit. Makulatun, makulatani, makulatun. Jamaknya. Apa isi makulat? Yaitu hukum-hukum. Keputusan tentang hukum, takrif tentang hukum alam, itu makulat. Mengenal takrif hukum alam itu namanya makulat. Jadi makalah. Kalau kita makalah, udah di Indonesia itu makalah. Makalah itu kumpulan argumen para pakar. Atau boleh dikatakan takrif daripada para pakar. Nah sekarang kita baca, kita ulangi bait yang pertama. Innal makulati ladaihim tuhsaru. Bahwasanya makulat di sisi mereka ahli hukama, ahli hukum alam, tuhsaru fil asri, yaitu diringkas, dibagi kepada 10. Intinya wahia aradun wa jauharu, terdiri daripada arad sifat, jauhar benda. Setiap yang kita lihat di sini benda, baik benda mati, baik benda hidup yang bangsa nabati, pohonan dan lain sebagainya, baik benda hidup yang bangsa hayawani, itu ada terdiri daripada jauhar dan arad. Fisiknya jauhar, sifatnya arad. Manusia juga ini terdiri daripada jauhar dan arad. Fisik dan sifatnya. Sifat yang ada di manusia itu arad, dan sifat nanti di sini ada 9. Jauhar 1, sifat 9. Kayak katakan 10. Di sini juga baitnya enggak banyak, cuma ada 12 bait. Yang pertama tadi innal makulati ladaihim, sungguh bahwasanya makulat di sisi ahli hukum tuhsaru fil asri, yaitu teringkas kepada 10, wahia aradun wa jauharu, dan yaitu benda dan sifat. Pal makulatu jam'u makulatin. Makulat, lihat kitabnya, jamaknya makulah. Wal muradu biha fi istilahil hukamai, dan yang dimaksud dengannya pada istilah ahli hukum al ajnasul aliyah, jenis-jenis yang tinggi, jenis-jenis yang halus, tinggi. Makulat. Kita lihat umpama kalau musim panas, kita naik mobil, di tengah jalan itu ada kayak api, gelombang cahaya kayak api. Nah, itu yang kita kenal dengan apa itu? Fata Morgana. Nah, itu. Begitu kita paralin, nggak ada.
itu ajnasul aliyah. Di ruangan kita ini yang mengandung tahayyuz, tahayyuzannya ruang lingkup. Ya, ruang lingkup ini kalau kita lihat dengan mikroskop itu banyak sekali molekul-molekul yang kecil-kecil. Nanti dia akan menempel di satu tempat, dari suatu tempat. Nah, nanti dia bisa jadi jauhar kalau sudah berbentuk, dan di itu jauhar itu ada arod, ada sifatnya, fungsinya apa, namanya apa, warnanya apa, bentuknya apa. Ah, itulah yang kita akan bicarakan. Wad domiru fi ladaihim rajiun ilal hukama. Domir pada lafaz ladaihim kembali kepada ahli hukum tadi, ahli alam, hukum alam. Fal makulatu maksuratun fil asri alal masyhur. Makulat itu ya takrib tahu jenis yang ada di sifat yang ada di arod itu ya, fil asri dibagi kepada 10, jauhar 1, arodnya sifatnya ada 9. Nanti ada yang namanya jauharul idofi, ada yang namanya jauharul tasbih dan lain sebagainya. Arod idofi, arod tasbihi. Nah, nanti arod idofi lah yang kita akan bahas. Wa illa faqad ja'ala ba'duhum makulataini. Dan kalau enggak 10, maka sungguh menjadikan para ulama itu paling kagak 2. Terdiri daripada 2, jauhar dan arad, benda dan sifat. Wa minhum man ja'alaha arba'atun. Dan sebagian ulama juga minhum di antara daripada mereka para ulama min lit tab'id itu lil ba'd, hum kembali kepada ulama hukama, man ja'alaha arba'atun, orang yang menjadikannya itu 4 macam. Al jauharu terdiri daripada benda, wal kamu dan kam berapa, itu berapa sifat. Nah, wal kaifu dan bagaimana, itu juga sifat. Wan nisbatu dan nisbi. Nah, ini yang paling banyak kita bicarakan nanti. Ada jauhar, ada kam, ada kaib, ada nisbi. Kam, apalagi nanti kalau kita sifatkan ke sifat Allah yang 20, mulai dari wujud, kidam, bako, maka nanti apakah kam ini bisa dan di mana adanya kam dan kaifa dan lain sebagainya. Wa yundariju tahtaha baqiyatul a'radi, dan masuk di bawahnya atau di lingkungannya baqiyatul a'rad, setinggal daripada sifat-sifat yang lain, an-nisbatu yaitu nisbah, nisbiyatu, allati awwaluha al-idofatu. Jadi nanti ada arad yang bangsa nisbi yang diawali dengan idofat. Wa akhiruha al-infi'alu, dan yang akhir yaitu arad yang bangsa infial. Infial itu perpindahan, ditransfer. Seperti ilmu jauhar apa arad, dan bagaimana mekanismenya, transformasinya. Nah, ini awas. Jadi ilmu ditransfer, seorang guru dari kitab terus ya dia ucapkan melalui pikirannya, diterangkan. Nah, itu namanya ditransfer. Makanya transformasi. Ditransfer ini, intransfer bahasa adabul bahasnya, bahasa makulatnya ini infial. Ilmu jauhar bukan arad, tolol, pinter. Ilmu ya arad, tapi juga masuk jauhar. Lebihnya ilmu itu arad, sifat. Orang itu pintar, orang itu tolol. Jadi arad dia. Kalau andai kata ilmu jauhar, maka orang yang pintar masuk itu ilmu ke otaknya, bongkok ya. Kalau andai kata ilmu itu jauhar, benda,
Yang bendanya yaitu otak kita. Jadi nempel nih ilmu ke otak. Hanya ilmu itu arad, sifat. Nanti akan kita bahas itu banyak. Wa anwa'ul aradi tis'atun kama sayati, dan macam-macam arad itu ada 9. Jadi 1 jauhar, 1 arad 9, jadi 10. Ini dikatakan asyarah. Kama sayati, sebagaimana akan datang, qala fa awwalu lahu judu qama bil ghairi wan nasibi nafsin dama. Awas. Fa awwalu lahu judu qaman bil ghairi wasani binafsin daman. Bait yang kedua. Fa awwalu lahu, maka bermula, kita bahas yang pertama, lahu baginya apa itu? Jauhar. Di sana arad. Bait kita tadi kan innal maqulati ladaihim tuhsaru bil asri wa hiya aradun wa jauharu. Jadi fa awwalu lahu, maka bermula yang pertama yang akan kita bahas wujudu qoma bil ghairi, yaitu arad. Apa itu arad? Di mana adanya arad? Wujudu qoman bil ghairi. Wujudu keberadaan itu arad, itu sifat qoman bil ghairi, yaitu berdiri atau menempel, menempati dengan benda. Bil ghair, dengan orang lain, benda. Kayak tadi makanya saya katakan ilmu. Ilmu itu arad, nempel, dia masuk melalui infial, transformasi atau transfer ke otak, melalui mata, hati, masuk ke otak. Itu namanya arad. Jadi wujudu qoman bil ghairi, arad itu keberadaannya qoman, menempati atau nempel, katakan saja, bil ghair, di benda. Wasani, dan yang kedua jauhar, binafsin dama, yaitu berdiri dengan sendirinya. Jauhar bisa berdiri dengan sendirinya, namun jauhar harus atau perlu kepada arad. Setiap jauhar harus ada arad, cuma arad nempel di jauhar. Contoh, kita lihat tembok di belakang. Bendanya, fisiknya jauhar, tapi warnanya, bentuknya, fungsinya, tembok fungsinya apa? Ya buat melindungi lah, menjaga angin, menjaga panas, menjaga binatang. Kalau kita punya rumah ada temboknya, nggak ada temboknya, gimana? Nah itu gitu. Dan wasani binafsin dama, dan yang kedua yaitu jauhar binafsin dama, yaitu bisa berdiri dengan sendirinya. Fal awwalu wal aradu, maka yang dimaksud pertama itu arad. Waktu lipa fi ta'rifihi, dan diperbedakan pada ta'rifnya. Nah, pada ta'rifnya, ini makulat. Papil mawaqifi maujudu qoma bi ghairihi, maka di dalam kitab mawaqif ta'rif arad maujudu qoma bi ghairihi, yaitu keberadaannya menempati atau berdiri di jauhar, di tempat orang lain. Maksudnya di benda. Maujudu qoma bi ghairihi, keberadaannya menempati kepada benda. Wal mukhtaru indana maujudu qoma bi tahayyuzin. Wal mukhtar, dan daripada takrib yang banyak itu, wal mukhtar yang terpilih itu takrib indana di sisi kami, kata Syekh Muhammad Muhajirin, ini takrib Syekh Muhammad Muhajirin, maujudu qoma bi tahayyuzin, arad atau sifat
keberadaannya yaitu menempati ruang lingkup, menempati ruang yang ada ya di benda. Wa makna qiyam al-ikhtisasul ba'isu. Nah, dan makna qiyam koma tadi kan. Yang pertama tadi maujudu koma bi ghairihi. Nah, yang terpilih daripada itu maujudu koma bi tahayyuzin koma yaqumu qiyaman. Di sini wa makna qiyam dan makna berdirinya itu atau menempatinya al-ikhtisasul ba'isu, sesuatu yang bangkit yang kelihatan. Awit tab'iyatu bit tahayyuzi, atau yang mengikuti atau menempati di dalam ruang. Walil a'radi ahkamun wallahu a'lam bissawab. Satu, terus kita berlangsung ke pelajaran hadis.